Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang peserta didik baru di SMK Ma'arif Kota Mukit, sekolah sebagai pusat keunggulan di Kabupaten Magelang. Pada kesempatan pagi hari ini, saya sebagai narasumber akan mempresentasikan mengenai budaya industri 5S. Perlu diketahui anak-anak bahwa di SMK Ma'arif Kota Mukit itu adalah sekolah binaan Daihatsu, di mana kurikulumnya, budaya kerja, kebiasaan itu kita menganut sistem Daihatsu. 5S itu seperti apa? Coba kita lihat coba kita lihat slide berikutnya. 5S adalah atau kepanjangannya 5S adalah Sairi, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke. Nah, budaya 5S itu harus juga diterapkan bukan hanya di sekolah, di rumah pun juga bisa. Misalkan seperti seri atau ringkas. Jadi, misalkan setiap kita bangun tidur, itu kita harus sesegera mungkin membersihkan apa yang ada di tempat tidur. Misalkan selimut, kemudian spray, kemudian bantal, itu posisinya harus rapi dan ringkas. Contohnya seperti itu. Ini 5S untuk pengertiannya adalah sebuah proses perubahan sikap dengan menerapkan penataan dan kebersihan di tempat kerja maupun di lingkungan kerja. Jadi untuk 5S sendiri itu adalah budaya yang ada di Daihatsu. Bukan hanya di Daihatsu, sekarang semua industri sudah menerapkan 5S. Itu memang standar operasional prosedur. Jadi di bengkel itu kebersihan tempat kerja, penataan, kemudian posisi lift, posisi mobil itu memang sudah diatur sedemikian rupa, sehingga resiko terjadi kecelakaan kerja itu sangat minimalis. Sairi itu dapat diartikan seperti ringkas, kemudian Seiton itu rapi, Seiso itu resik, Seiketsu itu rawat, dan Shitsuke itu rajin. Nah, untuk yang pertama adalah Sairi. Coba kita lihat di Sairi. Sairi adalah aktivitas untuk memisahkan dan membuang barang yang tidak diperlukan. Jadi yang diperlukan yang harus ada, sedangkan yang tidak diperlukan itu dibuang. Contohnya seperti apa? Coba kita bayangkan di meja makan. Di meja makan biasanya yang harus ada adalah sendok, kemudian piring, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan di meja makan ada gelas, kemudian ada manci, kemudian ada gelas kotor dan lain sebagainya, itu perlu disingkirkan. Jadi barang-barang yang tidak perlu atau tidak efektif yang ada di tempat itu harus segera dipisahkan atau dibuang. Jadi barang yang diperlukan harus ada, kemudian barang yang tidak diperlukan atau tidak merasa diperlukan itu harus dibuang. Dibuang maksudnya gimana? Dibuang maksudnya dipisahkan atau ditaruh di tempat yang lain yang kiranya aman. Tujuan dari Sairi apa? Coba kita lihat. Ini tujuan dari Sairi adalah, atau purpose dari Sairi adalah menciptakan keleluasaan dalam bekerja. Jadi dengan barang-barang yang sudah dipisahkan, ketika kita bekerja kita tidak ribut, ya. Meja kita nanti akan bersih. Meja kita yang ada cuma misalkan yang ada hanya pulpen dan buku. Jadi gelas, kemudian spidol itu enggak ada. Jadi nanti ketika kita mau menulis itu kita tidak merasa kesulitan atau kita nanti akan merasa nyaman. Kemudian tujuan yang kedua apa? Tujuan yang kedua adalah kebebasan dalam bergerak tanpa terhalang berbagai barang yang tidak berguna. Seperti tadi, ya. Kalau misalkan di meja kita ada spidol, kemudian ada gelas, ada komputer, itu sangat tidak efektif ketika kita bekerja.
ketika kita mau menulis jelas nanti kita merasa kesulitan dan sebagainya. Terus how to do, apa yang harus kita lakukan untuk menanggulangi dari purpose atau how to do, bagaimana cara kita menanggulanginya atau cara kita atau solusi kita, apa yang harus kita lakukan. Yang pertama, putuskan apa yang masih terpakai dan tidak terpakai. Jadi misalkan kalau di meja, kalau misalkan ballpoint atau spidol itu masih dipakai, ya disimpan atau taruh di situ. Tetapi kalau misalkan spidol itu sudah nggak dipakai, ya silahkan disimpan. Kemudian yang kedua, buang barang yang rusak atau tidak terpakai atau sampah. Kemudian semua barang yang perlu diklasifikasi dan ditata. Kemudian simpan barang yang mungkin masih akan dipakai di kemudian hari pada tempat yang berbeda. Jadi untuk poin D itu misalkan tadi spidol, kalau misalkan saat ini kita tidak digunakan atau saat ini merasa kita tidak menggunakan, ya silahkan ditaruh atau disimpan di tempat yang aman. Jadi nanti sewaktu-waktu kita membutuhkan, kita tinggal ambil. Kemudian ini ada contoh penerapan Saiso mungkin ini diterapkan di kantor. Kalau misalkan yang sebelah kanan, misalkan kalau kita mau menulis itu jelas sangat-sangat tidak efektif ya. Book file, kemudian ada kertas, kemudian ada printer, ada scanner di atas meja. Kita ketika kerja mungkin akan merasa tidak nyaman. Tetapi kalau coba kita lihat di sebelah kanan ya, itu sudah tertata rapi ya. Yang di meja itu memang yang diperlukan. Seperti apa? Monitor, keyboard, mouse, tanggal, dan dan telepon. Kemudian untuk penataan seperti CPU, kursi itu juga ditata sedemikian rupa supaya kita bekerja itu nanti akan merasa nyaman dan leluasa. Nah, di sebelah kiri sangat terasa tidak nyaman sekali untuk ditempati, atau barang-barang yang ada di sebelah kiri itu mungkin kalau dilihat orang itu seperti tempat sampah. Tapi kalau misalkan memang kita sudah tata, kemudian mana barang yang perlu dipakai dan yang tidak perlu dipakai, itu silahkan dibuang. Nah, kalau di sebelah kanan mungkin itu adalah barang yang kiranya sudah atau kiranya masih perlu dipakai, cuma itu tidak ditempatkan di ruang kerja atau di meja kerja. Itu ditempatkan mungkin di samping atau di sebelah kiri atau di sebelah kanan supaya filenya itu lebih aman. Jadi nanti untuk filenya tidak berantakan. Kemudian setelah Sairi atau ringkas, yang kedua adalah Seiton. Seiton didefinisikan sebagai sebuah proses pemilihan peralatan dan part-part dengan cara mengaturnya untuk memudahkan penggunaan. Tujuannya untuk apa? Ini tujuan dari Seiton adalah untuk mengetahui dengan cepat jika ada penyimpangan. Yang kedua, mempermudah pengambilan barang. Yang ketiga, mempercepat penyimpanan kembali. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah menentukan tempat, kemudian labelisasi atau pembuatan layout dan identitas barang, kemudian memberi nomor atau warna atau identitas, kemudian memberi layout sesuai dengan bentuk, kemudian mengelompokkan berdasarkan fungsi, kemudian pemakaian foto. Untuk lebih jelasnya mungkin ini ada sebuah gambar ya. Di sebelah kiri itu adalah ada rak file. Jadi di rak file itu penataan dari, misalkan di situ ada penghapus.
Jadi untuk penghapus, nanti ketika kita selesai menggunakan, di situ ada label atau tulisan penghapus. Jadi nanti ketika kita selesai menggunakan, kita taruh di yang ada tulisan penghapus. Begitu juga dengan misal note kecil atau kertas kecil. Ketika kita selesai menggunakan, ya kita taruh di rak kecil tersebut, atau kita taruh di yang namanya tulisan note kecil dan lain sebagainya. Itu cuma sebagai contoh. Kemudian yang sebelah kanan itu ada botol gelas, kemudian ada botol steel atau stainless dan lain sebagainya. Kemudian mungkin nanti ada botol plastik, itu juga sudah ada labelnya. Jadi ketika kita menggunakan, saya mau menggunakan botol gelas, ya kita ambil botol gelas, sudah ada tulisannya. Kemudian selesai menggunakan, kita taruh di situ. Kemudian ini untuk Seaton memberi nomor atau warna supaya apa? Supaya jelas ketika kita menggunakan itu sudah ada identitasnya. Nanti ketika bagian kosong nomor, misalkan nomor 7 sedang dipakai, berarti nomor 7 itu atau yang di bawah di keramik itu kosong. Jadi menandakan bahwa nomor 7 itu sedang dipakai dan lain sebagainya. Kemudian yang sebelah kanan itu membuat layout sesuai dengan bentuk. Kalau seperti contoh gambar di depan atau yang ada di layar sebelah kanan, itu adalah contoh dari penataan kunci-kunci bengkel. Ya, ada kunci pas, kunci ring, impact, kemudian ada kikir dan lain sebagainya. Di situ atau di belakang dari kunci itu sudah ada bentuknya. Jadi misalkan kunci nomor 14 yang panjangnya kurang lebih 10 cm, ya nanti ketahuan kalau misalkan diambil kita tidak mengembalikan, itu nanti ketahuan. Kemudian untuk pengembaliannya itu juga jelas, kita enak, kita nggak perlu lagi mengurutkan, ini nomor 17 itu sebelah mana dan lain sebagainya. Sudah ada ukurannya sesuai dengan bentuk kuncinya. Kemudian ini contoh pengelompokan berdasarkan fungsi. Kalau untuk yang sebelah kiri itu yang di atas misalkan ada atau yang di sebelah bawah itu ada book file, kemudian yang di sebelah atas ada solasi, kemudian kalau di atas solasi semua, kalau di bawah misalkan ada book file, ya book file semua, kertas semua dan lain sebagainya. Kemudian penggunaan foto. Kemudian ini adalah contoh-contoh dari budaya industri yang diterapkan di Daihatsu. Ini sebagai acuan aja atau sebagai ilmu aja. Kalau di otomotif memang sudah banyak diterapkan seperti awas tegangan tinggi, kemudian dilarang parkir atau itu sudah tempat parkir, kemudian ada jalur evakuasi dan lain sebagainya. Itu kalau di sekolah kita itu sudah diterapkan. Kita lanjut, untuk selanjutnya adalah SEISO. SEISO didefinisikan sebagai menciptakan lingkungan yang selalu tetap bersih. Jadi untuk SEISO itu adalah mindset kita, ruangan itu atau bengkel selalu bersih. Untuk tujuannya seperti apa? Ini tujuan dari SEISO, menciptakan tempat belajar agar selalu bersih dan terang. Kemudian menciptakan lingkungan yang nyaman, mencegah perlengkapan supaya tidak cepat rusak. Oke, ketika kita selesai menggunakan alat praktik atau kunci-kunci, ya kita lap supaya untuk kuncinya yang ketika kita menggunakan tercampur dengan oli, kemudian kita lap, itu akan mencegah terjadinya korosi dan lain sebagainya. Kemudian how to do, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama menentukan sasaran, kemudian yang kedua menentukan petugas atau penanggung jawab, kemudian yang ketiga membuat metode untuk membersihkan mau dibuat seperti apa, kemudian yang keempat menyiapkan peralatan seperti sapu, pel dan lain sebagainya, kemudian yang kelima menerapkan resik. Jadi
mindset kita atau pola pikirnya, kita berpikir bahwa ruangan yang harus kita tempati posisinya harus selalu bersih. Supaya apa? Supaya kita nyaman, kita tenang, kita tidak merasa risih dan lain sebagainya. Ini dalam seiso atau resik ini ada, kalau di kita di SMK Ma'arif Kota Mungkit itu kita sudah memiliki checklist atau checklist kegiatan housekeeping. Itu digunakan untuk memantau kegiatan atau aktivitas dari tim bersih-bersih ya, yang meliputi lantainya disapu, kemudian di lantai tidak ada kotoran, tidak ada sampah, kemudian di lantai juga selalu dipel, kemudian lap, kemudian kusen ya selalu bersih, kemudian membersihkan tempat sampah dan lain sebagainya. Ini adalah contoh dari pengelolaan limbah ya. Ada limbah organik, non organik, limbah B3. Ini cuma sebagai ilmu aja ya, bahwasanya kalau di PT Daihatsu ya itu memang sudah ada standarnya ya. Kalau misalkan drumnya berwarna biru, berarti digunakan untuk limbah yang dapat didaur ulang seperti kertas, daun, kayu dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang warna kuning itu yang non organik, itu seperti atau limbah yang tidak dapat didaur ulang, kaca, plastik, APD dan lain sebagainya. Kemudian limbah B3 ya, itu berwarna merah. Contohnya apa? Oli bekas, kaleng, kulen, sabun dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah seiketsu. Seiketsu didefinisikan sebagai menjaga lingkungan selalu ringkas, rapi, resik, supaya jalannya 5R di industri itu tetap standar. Standar itu seperti apa? Sesuai dengan SOP yang memang sudah atau standar operasional prosedur yang sudah ditentukan. Jadi posisinya rapi, kemudian tempatnya bersih, tidak ada sampah, kemudian tempat pembuangan sampah udah diklasifikasikan sendiri-sendiri dan lain sebagainya. Seiketsu bertujuan untuk mencegah penurunan kondisi lingkungan 3S, kemudian mampu melakukan improvement 3S. Jadi kombinasi dari 3S, seiso, seiri, seiketsu, jitsuke, kemudian seiketsu ya, itu memang harus dilakukan improvement. Jadi dilakukan terus menerus, kita tidak boleh ini. Seiketsu itu juga menerapkan 3 prinsip tidak. Yang pertama, tidak ada barang yang tidak diperlukan atau seiso tadi. Kemudian tidak ada barang yang berserakan, jadi rapi sesuai dengan tempatnya. Kemudian yang terakhir adalah tidak kotor atau resik. Kemudian selanjutnya adalah setsuke. Setsuke adalah atau dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pemberian pelatihan ekstensif untuk menciptakan rasa bangga menjadi karyawan atau menjadi siswa. Jadi setsuke itu adalah mindset untuk berpikir bahwa di industri atau di sekolah itu kita memang harus menerapkan 5S. Supaya apa? Supaya kita juga merasa aman, nyaman, tenang dan lain sebagainya. Setsuke bertujuan untuk apa? Yang pertama, mencegah penurunan kondisi lingkungan dari 4S. Kemudian menjaga kebiasaan atau habit. Habit ini memang susah sekali untuk dilaksanakan, tapi kalau kita tidak laksanakan memang tidak ada perubahan. Jadi sesuatu yang memang berat, tapi kalau kita lakukan sering atau terus, lama-lama kita akan menjadi terbiasa. Misalkan ya, kita pagi-pagi melihat sampah, kita udah langsung refleks ya.
Jadi sampah yang kita lihat tadi langsung kita buang di tempat sampah sesuai dengan klasifikasinya tempat sampah tadi. Kemudian coba kita lihat gambar di layar ya, bagaimana cara membersihkannya, apa yang Anda rasakan setelah melihat gambar di bawah ini. Mungkin kalau kita melihat ya, itu misalkan gambar mobil ya, itu gambar orang ketika mau memperbaiki mobil ya. Kalau barangnya seperti itu, mungkin pelanggan sudah pergi dulu ya. Kemudian kalau yang sebelah atas ya, itu coba kita definisikan satu persatu. Sairi ya, jadi sairi, buanglah sampah yang tidak diperlukan atau buanglah benda yang tidak diperlukan. Misalkan apa di situ yang tidak diperlukan? Ada apa di situ ya? Di situ mungkin ada plastik, kemudian ada kotoran bekas cucian dan lain sebagainya. Itu buang. Jadi nanti untuk tempat cuci itu lebih efektif. Kemudian seton itu seperti apa? Tatalah supaya mudah dipakai. Tatalah supaya mudah untuk dipakai. Jadi apa? Di situ misalkan ada tempat sabunnya ditaruh di tempat sabun, kemudian diletakkan di tempat keran dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya ketika kita membersihkan, kita tidak perlu jauh-jauh untuk mengambilnya, sudah ada di samping dari keran dan lain sebagainya. Kemudian seso adalah resik. Jadi untuk seso itu bersihkan debu-debu dan kotoran. Misalkan setelah kita cuci ya, ada kotoran yang tiba-tiba jatuh di lantai atau ada air bekas cucian jatuh di lantai, itu mindset kita harus segera dibersihkan atau kalau perlu harus segera kita pel. Kemudian seiketsu adalah budaya untuk menjaga kondisi bersih ini, kurangilah sumber kotornya. Jadi apa? Kita harus, kalau dalam bahasa Jawa, resign ya. Resign itu ketika kita melihat misalkan di atas kompor kok ada misalkan ada debu, ya otomatis kita langsung membersihkan atau kita langsung mengelap dan lain sebagainya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan untuk materi 5S. Semoga sedikit materi ini bermanfaat dan mungkin nanti juga dapat diterapkan bukan hanya di sekolah tapi di rumah juga perlu untuk diterapkan. Oke, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.